Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Deangga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Saya Nata, perwakilan dari kelompok Room 5, akan memaparkan beberapa materi melalui video kali ini. Sebelum menuju ke topik utama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, kedua ada Putu Rizky, tiga ada Witnyana, keempat daerah, dan kelima ada Gota. Dalam pemaparan video kali ini, akan dibagi menjadi tiga topik utama, yaitu IP config, netstart, dan slookup. Saya akan membawakan topik IP config. IP config adalah salah satu perintah pada sistem operasi Windows yang berfungsi untuk menampilkan konfigurasi IP pada komputer. Dengan menggunakan utilitas ini, maka pengguna dapat melihat konfigurasi TCP/IP untuk adapter jaringan yang telah diatur di komputernya. Dalam IP config, hal-hal seperti address, subnet mask, dan default gateway biasanya juga digunakan untuk pemecahan masalah. Cara menentukan konfigurasi IP pada komputer yaitu dengan mengetikkan cmd, lalu mengetik ipconfig, tekan enter, maka akan muncul konfigurasi jaringan pada komputer. Seperti contoh gambar di samping ini. Jika dilihat pada gambar di atas, pada komputer memiliki dua IP address, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Itu disebut dual stack. Dual stack adalah kita menjalankan beberapa internet protokol yang berbeda di dalam satu router, yakni kita menjalankan IP versi 4 dan IP versi 6. Alasan mengapa kita menjalankan IP versi 4 dan IP versi 6 adalah saat ini beberapa negara masih menggunakan IP versi 4 dan ada juga yang menggunakan IP versi 6. IP versi 4 dan IP versi 6 mempunyai aturan dan spesifikasi yang berbeda, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Jika seluruh dunia sudah berubah menjadi IP versi 6, maka IP versi 4 sendiri akan dihapus. Rekomendasi dari APNIC saat ini menjalankan dual stack dalam masa migrasi ke IP versi 6 yang nantinya IP versi 4 benar-benar akan dihapus. Apa menggunakan IP versi 6? Menurut Security Today, ada hampir 27 miliar perangkat yang terhubung pada Januari kuartal 1 2020. IP versi 4 menggunakan ruangan alamat 32 bit yang berarti ada 4,3 miliar kemungkinan alamat IP. Sehingga kita telah mengumumkan lebih banyak perangkat atau 27 miliar ke internet melalui teknologi NAT. NAT yang menyembunyikan beberapa perangkat di belakang suatu alamat IP publik. NAT telah memungkinkan Anda untuk tidak terlalu khawatir tentang kurangnya alamat IP versi 4 yang tersedia. IP versi 6 di sisi lain menggunakan ruangan alamat 128 bit yang memungkinkan 340 triliun alamat. Meskipun sebagian besar internet masih berjalan di IP versi 4, banyak perusahaan telah mulai migrasi ke IP versi 6. Sekarang pertanyaannya, IP privat dan IP publik. Pada gambar di atas juga terlihat IP versi 4 adalah IP privat yang digunakan untuk jaringan pribadi. Jika ingin mengetahui jaringan IP address yang pada komputer Anda, maka bisa mengakses pada alamat di bawah. Perbedaan IP privat dan IP publik. IP privat memiliki cangkupan yang lebih kecil dibandingkan IP publik. IP jenis ini tidak dapat digunakan untuk mengakses internet. Lalu penggunaan IP privat ini untuk apa? IP privat biasanya digunakan untuk sistem jaringan lokal atau LAN seperti penggunaan telepon pada sebuah perkantoran, hotel, atau sebuah instansi. Kalau IP publik memiliki luasan cakupan yang lebih dari IP privat, sehingga dapat disimpulkan bahwa IP publik adalah sebuah alamat IP yang digunakan perangkat komputer dalam jaringan global atau internet. Dengan menggunakan IP publik ini, pengguna internet dapat mengakses internet. Macam perintah IP config. Utilitas IP config dapat digabungkan dengan subperintah atau subcommand yang disebut switches, yang memiliki beberapa perintah diantaranya ipconfig select,
garis miring tanda tanya berfungsi untuk menampilkan informasi kegunaan dan cara pakai. ipconfig garis miring all mengetikkan ipconfig all, maka akan menampilkan informasi konfigurasi penuh, misalnya hostname, primary DNS type, Ethernet adapter, LAN, MAC address, dan lain sebagainya. ipconfig+DNS. Jika menekan ipconfig+DNS, maka tampilan akan seperti gambar di atas. Tujuannya untuk menghapus DNS cache dan melakukan perubahan pada komputer atau jaringan yang sedang digunakan agar dapat menyelesaikan informasi perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu domain, DNS, website, server name yang belum terlihat rekod data terbarunya setelah adanya perubahan atau perpindahan pada rekod data. Kenapa harus melakukan flash DNS? Ada 3 alasan kuat, yaitu keamanan. Siapapun yang memiliki akses ke komputer dapat melihat cache DNS Anda dan melihat situs web apa yang telah Anda kunjungi. File cache DNS adalah target utama yang untuk spoofing DNS yang membahayakan informasi sensitif pengguna seperti kredensial login dan data pribadi. Pertanyaan yaitu, apa itu DNS spoofing? DNS spoofing adalah teknik khusus yang digunakan untuk mengambil alih DNS server sehingga DNS atau layanan yang menyimpan nama domain dan IP address sebuah situs akan dialihkan ke server peretas. Memang, ketika orang lain mencoba mengakses situs, DNS-nya telah dibelokkan akan mengira bahwa website tersebut telah di-deface atau di-hack. Namun sebenarnya website telah beroperasi normal, hanya DNS-nya saja yang dialihkan ke jalan yang lain. Contohnya seperti gambar di samping. Alasan yang kedua adalah menyembunyikan histori pencarian. Menyimpan catatan DNS memudahkan peretas untuk memprediksi reward browser Anda. Ini akan mencegah pelacakan perilaku pencarian melalui data yang bersumber dari alamat website apa yang sudah pernah dibuka sebelumnya. Alasan ketiga, memperbarui data DNS lama. Terkadang saat mengakses alamat website, Anda akan mendapati website error, padahal sebenarnya websitenya normal-normal saja. Yang akan menjadi penyebabnya adalah cache DNS masih belum terupdate. Kalau sudah seperti ini, harus melakukan flash DNS agar cache diganti dengan data yang terbaru, dan ini juga berpengaruh pada terhapusnya koneksi yang buruk. ipconfig/display DNS. Perintah ini menampilkan DNS cache, akan menampilkan isi dari cache, dan option flash DNS akan menghapusnya. DNS cache ini berisi mengenai sejumlah daftar nama dari server dan alamat IP yang sesuai. Entry dalam cache ini berasal dari pencarian DNS yang ada ketika telah dikunjungi seperti situs web dengan nama server VPP dan host jarak jauh lainnya. Inilah lanjutan macam-macam perintah ipconfig. Selanjutnya, topik Next Start akan dilanjutkan oleh teman saya, Putu Rizky. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan melanjutkan ke materi Netstat. Netstat yaitu singkatan dari Network Statistic, merupakan perintah command line dalam menampilkan status koneksi jaringan seperti Transmission Control Protocol atau TCP, incoming dan outgoing atau transmisi masuk dan keluar. Netstat biasa digunakan untuk menemukan masalah dalam jaringan, melihat jumlah lalu lintas di jaringan, dan mengukur performance atau kinerja. Oke, berikut adalah penjelasan kolom-kolom yang ada jika kita mengetikkan perintah Netstat. Yang pertama itu proto, merupakan nama dari protokol UDP atau UDP. Berikut local address, merupakan IP address dari komputer lokal dan angka port yang digunakan. Yang ketiga, foreign address, merupakan IP address dan angka port yang dituju oleh komputer lokal. Yang keempat, yaitu state atau status, merupakan status dari koneksi yang sudah terhubung. Adapun status yang bisa muncul adalah close with, close established, fin with 1, fin with 2, last act, listen,
scene receive, scene send, and time wait. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai status yang tadi saya bacakan. Pertama itu listening, siap untuk melakukan koneksi. Kedua, scene send, mengirimkan paket scene atau soket berusaha untuk menjalin koneksi. Ketiga yaitu scene receive, menerima paket scene atau request koneksi sudah terima dari network. Establish, koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Time wait, sedang menunggu koneksi atau soket menunggu setelah close untuk menangani paket yang masih di network. Close wait, sedang menunggu untuk menutup koneksi. Close, koneksi ditutup atau sisi remote sudah di shutdown, menunggu soket close. Fin wait 1, soket close dan koneksi shutdown. Fin wait 2, soket close dan soket menunggu sisi remote shutdown. Yang terakhir itu last act, sisi remote sudah shutdown dan soket sudah close menunggu act. Oke, lanjut. Berikut daftar-daftar perintah di Netstat dan fungsinya di Windows Server. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wijanao. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Netstat. Yang pertama ada Netstat min A digunakan untuk menampilkan all connection dan listening port di sistem operasi Windows. Itu contohnya bisa dilihat pada gambar. Jika mengetikkan Netstat min A langsung akan muncul port-portnya. Kemudian ada Netstat min O digunakan untuk ID proses kepemilikan yang terkait dengan setiap koneksi. Dan contohnya bisa dilihat pada gambar. Lanjut. Kemudian ada Netstat min B digunakan untuk menampilkan eksekusi yang terlibat dalam creating each connection atau listening port. Dalam beberapa kasus, host executable terkenal. Beberapa komponen independen dan dalam kasus ini, file urutan komponen yang terlibat dalam each connection atau listening port ditampilkan. Dalam hal ini dieksekusikan nama ada di bagian bawah atau di bagian atas adalah komponen yang disebut. Dan seterusnya sampai TCP atau IP tercapai. Bisa diperhatikan pada gambar di bawah, ini dapat memakan waktu dan akan gagal kecuali Anda memiliki waktu izin. Lanjut. Kemudian ada Netstat min E digunakan untuk menampilkan statistik internet. Ini dapat digabungkan dengan min S dalam satu perintah. Netstat min E min S akan menampilkan statistik di internet serta statistik protokol. Ini bisa dilihat pada gambar contohnya. Kemudian ada Netstat min F digunakan untuk menampilkan nama domain berkualifikasi penuh atau FQDN dari alamat luar. Jika mengetik Netstat min F bisa langsung muncul nama domain. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada Netstat min N digunakan untuk menampilkan alamat dan nama port dalam bentuk numerik. Bisa dilihat pada gambar. Oke, selanjutnya ada Netstat min P proto digunakan untuk melihat koneksi atau protokol yang ditentukan oleh proto. Proto mungkin salah satu dari TCP, UDP, TCP versi 6 atau UDP versi 6. Jika digunakan dengan min S, opsi untuk menampilkan statistik per protokol, proto dapat berupa salah satu dari IP versi 6, ICMP versi 6, TCP versi 6, UDP atau UDP versi 6. Bisa dilihat pada gambar. Lanjut. Selanjutnya ada Netstat min
key digunakan untuk menampilkan semua koneksi listening ports dan bound non-listening TCP ports. Bound non-listening mungkin atau mungkin tidak terkait dengan koneksi aktif. Selanjutnya ada nested min-r digunakan untuk menampilkan routing table. Bisa dilihat untuk keduanya pada gambar. Selanjutnya ada nested min-s digunakan untuk menampilkan statistik per protokol secara default. Statistik ditampilkan untuk IP, IP versi 6, ICMP, ICMP versi 6, TCP, TCP versi 6, UDP, dan UDP versi 6. Opsi min-p dapat digunakan untuk menentukan subnet dari default. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada nested min-t digunakan untuk menampilkan status upload koneksi saat ini. Kemudian ada nested min-y digunakan untuk menampilkan template koneksi TCP untuk semua koneksi, tidak dapat digabungkan dengan opsi lainnya. Bisa dilihat untuk keduanya pada gambar. Oke, selanjutnya untuk materi NS Lookup akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Era. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang NS Lookup. Yang pertama yaitu fungsi NS Lookup pada command prompt. NS Lookup digunakan untuk melihat informasi seputar domain name system atau DNS pada sebuah domain di internet atau intranet. Penggunaan perintah ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan TCP/IP protokol. Command prompt menyediakan tool ini untuk analisa server terkait domain yang diinginkan. Perintah ini memiliki subcommand dan parameter untuk konfigurasi analisa. Next. Berikutnya yaitu contoh penggunaan NS Lookup. Yang pertama yaitu ketikan cmd.x pada run, kemudian ketikan NS Lookup, lalu tekan Enter, maka akan muncul seperti gambar. Jika yang dimasukkan adalah domain, maka yang akan keluar adalah informasi a record. Namun, jika kalian ingin melakukan reverse DNS Lookup, kalian bisa memasukkan alamat IP setelah NS Lookup. Untuk penjelasan lebih lengkap, kalian bisa mengetikkan di www.linuxsec.org/2017/10/nslookup-command.html. Next. Berikutnya yaitu melihat informasi name server domain. Berikut contoh untuk mengetahui NS atau name server dari sebuah domain yang dilakukan dengan metode interaktif. Jadi kalian tinggal mengetikkan NS Lookup strip type sama dengan NS linuxsec.org, maka akan muncul seperti di gambar. Next. Untuk melihat MX record dari domain, kalian cukup mengetikkan NS Lookup strip query sama dengan mx linuxsec.org, maka akan muncul seperti gambar. Dan untuk melihat SOA record atau start of authority dari domain, kalian cukup mengetikkan NS Lookup strip type sama dengan SOA linuxsec.org. SOA record sendiri menampilkan nama domain, email domain, nomor serial domain, dan lain-lain. Next. Berikutnya itu mengaktifkan debug mode. Untuk mengaktifkan debug mode, kita cukup mengetikkan NS Lookup strip debug linuxsec.org, maka akan muncul tampilannya seperti di gambar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang kurang berkenan, kami dari kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami tutup dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.
Terima kasih.